Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Jadi pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Doa selesai ya. Sebelum kita memasuki Anindita, Baika, Nur Afisa hadir, Rizky itu dia, Ferdiansa. Jadi hari ini hadir semua ya. Baik. Jadi untuk materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu kepatuhan terhadap hukum. Namun sebelum kita memasuki materi, saya ingin mengevaluasi dulu kalian mengenai materi yang kita pelajari minggu lalu. Nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Ada yang masih ingat? Ya, kamu Dita silahkan. Ya, ternyata masih diingat ya. Kita masuk pada materi hari ini yaitu kepatuhan terhadap hukum. Arti kata patuh itu apa? Ya, taat. Lagi. Nah, kalau hukum adalah peraturan, satu hal yang sudah disepakati. Apalagi untuk yang lebih jelasnya lagi, hukum itu adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang berlaku dan dibutuhkan di dalam masyarakat ya, seperti itu. Nah, berbicara mengenai masyarakat, hukum dalam masyarakat ini, bagaimana peranan kesadaran masyarakat dalam hukum? Coba kalian paparkan. Ada yang bisa paparkan? Atau ada yang bisa berargumentasi tentang bagaimana kesadaran masyarakat dalam hukum? Jadi, peranan kesadaran masyarakat dalam hukum itu berperan sebagai tujuan hukum itu sendiri dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan masyarakat ini kan terdapat suatu perbedaan seperti yang sudah dipelajari 2 minggu yang lalu, yaitu keberagaman dalam bangsa kita. Nah, perbedaannya itu dari segi apanya saja perbedaannya? Seperti yang dipelajari 2 minggu yang lalu, ya sukunya, iya. Nah, kalau dalam kepatuhan terhadap hukum itu seperti pola pikirnya, perilakunya, iya seperti itu. Nah, hal-hal tersebutlah yang bisa menimbulkan atau menyebabkan suatu masalah atau konflik, baik itu secara disengaja ataupun tidak. Dengan keadaan timbulnya konflik-konflik tersebut, maka dalam terciptanya hukum itu diharapkan sebagai pedoman standar dalam bertindak bagi masyarakat yang tidak sadar akan hukum. Seperti itu. Iya. Masuk pada elemen kesadaran hukum yang dipermasalahkan. Yang dipermasalahkan di dalamnya itu seperti apa? Ya, merosotnya kesadaran hukum dalam hukum tersebut. Kenapa? Karena terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum atau ketidakpatuhan terhadap hukum itu sendiri. Jadi kita perlu memang melakukan kita memang sebagai masyarakat harus sadar akan hukum, karena ketika tidak ada hukum maka tidak ada yang namanya keteraturan dalam masyarakat atau keteraturan dalam berbangsa, bernegara. Iya,
Iya betul, betul sekali. Iya kan? Iya. Nah, sebelum pembahasan kita lebih jauh lagi, ada yang ingin bertanya? Saya tunggu-tunggu dari tadi pertanyaan-pertanyaan dari kalian, tapi tidak ada yang ingin bertanya. Memang tidak ada pertanyaannya. Kalau begitu saya yang akan bertanya. Kesadaran hukum itu apa? Jadi kita membahas tentang kesadaran hukum, tapi kenapa tidak ada yang tertarik untuk bertanya apa itu sebenarnya kesadaran hukum? Apakah kalian sudah mengetahui kesadaran hukum itu apa? Belum, makanya jadi kesadaran hukum itu adalah kesadaran dari diri kita sendiri tanpa adanya paksaan, tekanan, ataupun perintah dari luar untuk apa? Untuk tunduk pada hukum yang tengah berlaku. Iya, dari tadi kita membahas kesadaran hukum, tapi kalian tidak ada yang tahu apa itu sebenarnya kesadaran hukum. Tidak ada juga yang ingin bertanya, makanya saya bertanya. Iya. Nah, berbicara tentang kesadaran hukum ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat? Apa yang perlu kita lakukan? Ya. Kita perlu apa? Tunduk, patuh, taat akan aturan yang berlaku. Tapi apa yang menurut kalian? Apa yang bisa membuat kita patuh dan tunduk terhadap hukum? Apa yang harus dilakukan? Iya, kita perlu apa? Yang perlu kita lakukan itu memupuk atau menanamkan hukum tersebut agar masyarakat akan lebih patuh lagi terhadap hukum yang ada, baik itu hukum secara tertulis atau hukum yang memang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan keberadaannya itu diakui oleh masyarakat, seperti hukum adat contohnya. Iya, hukum adat atau hukum yang berlaku dalam satu daerah pasti berbeda dengan daerah-daerah lainnya. Seperti misalnya di daerah Dita dan Afisa, itu hukum adatnya pasti berbeda. Berikutkan tadi, berkembang di masyarakat dan keberadaannya itu diakui oleh masyarakat. Jadi sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Tidak ada ya? Nah, kita masuk pada proses perkembangan hukum dalam sejarah. Ada yang tahu prosesnya itu seperti apa? Masyarakat primitif merupakan apa? Iya, merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua apa? Hukum skolastik, yaitu hukum yang berasal dari apa? Dari mana? Hukum yang berasal dari perintah Tuhan. Ketiga itu mazhab hukum alam yang modern. Yang keempat itu paham sosiologi. Seperti apa itu paham sosiologi? Ya, kesadaran hukum masyarakat yang berperan dalam pembentukan apalagi ayo, penganalisisan, apalagi, dan penerapan hukum. Iya, betul sekali. Sepertinya jam pelajaran sudah selesai ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Tapi di dalam classroomnya kalian batas waktu pengumpulannya. Kesimpulan
pembelajaran kita atau materi kita pada hari ini mengenai kepatuhan terhadap hukum, di mana hukum adalah sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang berlaku dan dibutuhkan dalam masyarakat, dan peranannya itu sangat penting dalam hukum, kemana tujuan hukum itu sendiri yang menjamin kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Iya, gimana? Ya. Dan beberapa proses-proses perkembangan hukum dalam sejarah, seperti hukum masyarakat primitif, paham skolastik, dan mazhab hukum alam modern, dan apa lagi satu? Iya, paham sosiologi. Jadi sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Alhamdulillah ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Sampai jumpa dengan materi-materi selanjutnya yang akan kita pelajari, dan tetap semangat untuk belajar meskipun kita saat ini belajar secara online, tapi tetap harus semangat. Jangan lupa belajar, jangan lupa baca buku untuk menambah wawasan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.